Dan kita sebagai orang tua menjadi mediator antara sekolah dan terapi. Karena saya ingin terapi tahu di sekolah ngapain, sekolah juga tahu. Dengan kita open ke sekolah, kita akan lihat respon sekolah seperti apa. Kalau memang dia mengatakan sekolahnya inklusi, berarti dia open untuk anak kita. Dan juga mesti diterapkan, kurikulumnya apa yang sesuai sama dia. It's okay if the color is a little bit mixed. Hi, my name is Raisa, the artist behind this artwork. Pottery has been a part of my therapeutic journey from autism for years. This is an original work I made by hand with all my heart, joy, and excitement. Saat mencari sekolah yang tepat untuk anak saya, untuk Raisa, itu benar-benar PR banget. PR banget artinya kita juga panjang banget perjalanan dan perjuangannya untuk mencari sekolah yang sesuai sama Raisa, kebutuhan Raisa. Jadi memang banyak sekolah-sekolah yang fasilitasnya lengkap, bagus, tapi yang saya cari bukan itu, karena saat itu Raisa masih perlu banyak bimbingan untuk bisa masuk ke dalam lingkup sekolah dan juga masih banyak terapi. Jadi saya mencari sebuah sekolah, terutama waktu playgroup ya, dia itu sekolahnya harus kecil, maksudnya nggak boleh besar, dan rasio muridnya juga sedikit. Nah jadi waktu itu dan kepala sekolahnya biasanya kalau kita ketemu gitu, kita bilang anak kita autistik gitu, dia open dan mau support kita. Nah itu adalah nggak banyak sekolah yang seperti itu. Jadi kita akhirnya menemukan satu sekolah yang seperti rumah sekolahnya, karena waktu itu masih playgroup ya, seperti rumah, tapi guru-gurunya juga sangat-sangat passionate sama edukasi gitu ya, ngajar anak-anak. Terus kemudian kepala sekolah juga sangat open, diskusi sama kita, akhirnya kita memutuskan Raisa di situ. Dan walaupun ups and down-nya banyak banget ya, tantangan buat Raisanya juga sering tantrum, ini segala macem deh terjadi di sekolah itu, tapi kita dapat full support dari sekolah itu, dan Raisa tetap menjalankan terapi setelah sekolah gitu ya, atau sebelum sekolah tergantung jadwalnya. Dan kita sebagai orang tua menjadi mediator antara sekolah dan terapi, karena saya ingin terapi tahu di sekolah ngapain, sekolah juga tahu terapi ngapain. Jadi kita bikin seperti meeting gitu, rutin. Kalau ini term ini udah habis, lalu kita mau lakukan apa nih, programnya dia apa. Jadi kita sama-sama tahu yang dilakukan sekolah apa dan di terapi apa. Dan itu diterapkan di kedua area dan juga di rumah. Nah jadi saran saya untuk mencari sekolah memang tantangan banget. Yang kita perlu tahu adalah kita mesti open sama sekolah kalau memang anak kita special needs, anak kita autistik. Dengan kita open ke sekolah, kita akan lihat respon sekolah seperti apa. Kalau memang dia mengatakan sekolahnya inklusi, berarti dia open untuk anak kita. Dan juga mesti diterapkan, kurikulumnya apa yang sesuai sama dia. Pada saat Raisa masuk ke SD, SMP, SD dia selalu menggunakan shadow teacher, ya, ada pendampingnya. Sampai dia lulus juga ada pendampingnya, tapi kurikulumnya dibikin IEP, Individual Education Plan atau program. Jadi walaupun kita mengetahui kemampuan anak kita untuk akademik itu di level mana, nah jadinya kita menyesuaikan kemampuan anak kita. Kita tidak ambisi anak saya mesti juara apa segala macam, enggak. Jadi kita tahu dia kemampuannya seperti apa, program pendidikannya dibuat sesuai dengan kemampuan dia. Karena buat kita sekolah itu penting untuk Raisa ya, menurut kami dia penting karena dia di situ kesempatan melihat anak-anak yang mainstream, artinya anak-anak yang
tidak autistik gitu ya, anak neurotipikal, dan dia belajar gimana caranya cari teman, gimana komunikasi, gimana ngikutin struktur. Jadi buat kita sekolah itu ada tempat yang bagus untuk dia belajar sosialisasi juga komunikasi. Jadi tips saya buat para parents, cari aja sekolah yang kira-kira emang cocok buat anaknya. Jadi nggak harus yang harus selalu namanya besar atau sekolahnya besar, tapi pilih sekolah yang kira-kira anak itu seneng gitu kalau ke sekolah. Jadi kita nggak yang repot harus ngurusin dia maksa-maksa ke sekolah, nggak. Jadi bikin sekolah yang dia sukai dan kira-kira kepala sekolah, guru selalu memberi support sama dia. For the second, now for the second part, we're going to use the light green. What it? It's okay if the color is a little bit mixed. Don't. This one looks like an avocado. See how I put this here? We're going to like it. See? So it's like when you're putting makeup and you want to, oh, I want the soft edges. I know you're really good at makeup, unlike me. So, wait up. One more side, and then you can do yours, yeah? See, just... The long one should be it. Yeah. Oops, just remove the broken piece. Oh, it's okay. Now, it doesn't have to be real neat for the last brush stroke, because no leaves are perfect. So, ta-da! Ready? We'll flip the back. Later, after it's totally dried. Okay, there you go. Here. Yeah, perfect. That's the perfect amount of paint. Follow the shape of the spine. Okay, okay. You do it great. Oh, it looks. Next to light gray after this. Like this. Yes, keep going. Get some more paint. Remember the shape of the spine on that side. Yep. There you go. The long one or still small? Okay. Let me put some more. So, Bobby, it's this camera. Let's see. You're gonna interview Miss Micah later on. Miss Micah? Look at the spine.
the stars. Oh, yes. Okay, that's enough. Do it with the other ones. That's I'm going to move it closer to you. And I'm going to turn their back. big on. Ready? Flip flop. Oh, that's a nice looking one. Can you help me to flip the big ones? Sure. Now I can go back to the biggie brush for the back. That's ain't the big brush. Oh, that's the medium one. That will do, I think. We don't have any huge leaf over there. Oh yeah, we do. Remember to check on the sides too. There might be some spots that you missed. No, this is not from